hal yang dibahas adalah pertama menyangkut masalah proposal dari pihak penggugat dan sudah disampaikan kepada kami. Itu yang pertama. Kedua, yang kami bahas masalah waktu. Ini kita harus komit dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh mediator. Jam 1 jam 1. Itu masalahnya. Itu poin-poin yang paling penting dan perlu kami sampaikan. Pihak penggugat tetap pada pokoknya mengajukan kerugian. Dan hal ini kami perlu sampaikan juga. Minggu depan kami akan menanggapi proposal pihak tergugat. Dan ini bocoran loh. Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan adalah 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Ada tambahan, silakan. Ada pertanyaan lagi? Bang, itu 504M yang 500-nya kalau boleh tahu gimana Bang? Mungkin Bang hitungannya Bang. 500M itu adalah ganti kerugian imaterial. Karena 4M itu jelas angka yang telah pasti. 4M itu hasil pemerasan. Dan 500M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Baik itu nama baik, baik itu usaha yang menurun hasilnya. Inilah termasuk imaterial. Itu 500M. Jadi begini saya tambahkan ya. Yang pasti kan 4M-nya. Uang Dr. Reja, ya, mereka memaksa Dr. Reja memberikan uang 4M. Itulah yang pasti kerugiannya, ya. Akibat daripada peristiwa ini semua, ya, penjualan Dr. Reja itu terganggu, aktivitasnya terganggu, banyak biaya yang dikeluarkan, ya, termasuk kerugian lainnya. Sebenarnya sedang dihitung. Kalau yang kami hitung kemarin itu sebenarnya secara global belum detail ya. Ini konsultan kita pakai menghitungnya, kita nggak mau bercanda menghitungnya. Itu tidak kurang daripada 544M sebenarnya. Cuma tadi sederhananya, rekan saya mengatakan 504 itu hanya karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544M. Tapi masih kita lagi hitung betul ya. Nanti kita bisa paparkan perinciannya kalau media mau tahu. Nanti kita tunjukkan perinciannya. Itu ada semua perinciannya. Jadi kita nggak asal bunyi begitu ya. Berarti bisa dibilang bahwa lebih besar dong kerugian dari pihak Reza Gladys dibanding kita, apa gimana Bang? Ya sudah pasti lebih banyak kerugiannya sebab Dr. Reja kan orang baik-baik, diperas ya, memaksa uangnya dikasih, dia itu kan stres. Ya sempat nama juga loh, biaya berumah sakitnya juga, ya, ketergangguan rumah tangganya, anak-anaknya juga ikut stres, itu kan harus ditangani semua. Ya, kerugiannya itu lebih besar kalau mereka yang penggugat ini kan memang kelakuannya seperti ini. Jadi sebenarnya bukan dibilang rugi, yang rugi itu kami yang tidak punya kelakuan jelek tapi mendapatkan hal seperti ini. Ya kalau yang berkelakuan jelek itu ya itu resiko, bukan kerugian namanya gitu ya. Bang, ini udah maksudnya ini semua usulan dari Reza Gladys apa gimana sih Bang dengan gugatan 500M tersebut Bang? Untuk pastinya nanti minggu depan kami akan sampaikan menanggapi proposal pihak penggugat. Jadi minggu depan kami akan sampaikan secara tertulis. Saat ini berdasarkan hitungan kami, memang tadinya total semua 544M. Tidak kurang dari itu. Tapi kami ajukan 500M nantinya. Ya. Hasil kesepakatan kami nantinya itu 500M ditambah 4M. Bahwa 4M itu adalah kerugian akibat terjadinya tindak pidana pemerasan. Yang nyata itu 4M nyatanya. Apakah bakal dihadirkan juga Bang minggu depan Bang Reza Gladysnya Bang? Minggu depan belum. Minggu depan kita akan menanggapin dulu. Jika ada titik temu, maka mungkin kita akan hadirkan. Berarti mediasi tadi nggak nemu hasil terangnya ya Bang? Belum, masih mengajukan proposal ya. Pihak penggugat. Ya, kita tambahkan ya. Jadi dari pihak penggugat kan mengajukan proposal. Nah isi proposal itu mungkin ya kita sudah tahu lah ya. Tapi intinya kita memberi masukan seperti bocoran ini adalah berkaitan dengan yang akan kita lakukan minggu depan sebagai jawaban. Yang tadi dihitung kawan-kawan sudah 400. Tapi prinsipal kita
klien kita itu belum tentu juga setuju, karena dia akan menghitung lebih jelas kerugian seperti apa ya, tadi pakai konsultan mungkin. Jadi kita akan mungkin lebih besar, saya yakin lebih besar dari apa yang sudah kita sepakati sebagai tim penasihat hukum. Nah, itulah yang kita akan sampaikan untuk jawaban kita sebagai proposal. Nanti kalau memang itu mendapat persetujuan, ya silakan. Kita akan tahu bahwa kerugian kita akan lebih besar dari apa yang disampaikan pada saat ini. Makanya kita bilang dari awal tadi ini bocoran Ya, bagi media. bocoran dari kita ya. Ini sebagai rahasia loh, penggugat, hati-hati. penggugat ya. Jadi suasana mediasinya sesuai jadwal kok, ya. Sesuai jadwal, memang jadwalnya hari ini adalah mereka mengajukan proposal. Minggu depan tanggal 18 kami mengajukan tanggapan. Yang jeleknya di sini hanya itu mereka tidak tepat waktu. Ya. Udah dijanjikan jam 1 tapi tidak sanggup datang jam 1. Itu aja jeleknya mereka ini. Ini Ya. Ini seolah-olah disepelekan gugatan ini. Bukan, gugatan tetap sesuai mekanisme. Waktu yang akan disampaikan tadi kan kita sudah sepakat ya, jam 13.00 WIB. Hakim mediator juga sudah setuju. Nah ternyata kan molor. Kalau di dalam bahasa hukum itu edukasi ini kan non-prestasi ini seperti ini. Non-prestasi benar-benar melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau hal ini edukasi seperti apa yang kita ikuti? Nah kita sebagai tergugat taat ajas betul jam berapa, jam 13 jauh jamnya sudah. Tapi pihak penggugat seperti ini tidak menghargai, utamanya tidak menghargai waktu, disiplin waktu, dan kita itu prestasi ya. Dan jeleknya ya, mestinya ini kok malah tergugat yang patuh kepada jam. Ya, seharusnya penggugat itu yang mematuhi jadwal. Tergugat itu bisa suka-suka, datang nggak datang juga boleh. Ya, tapi penggugat yang baik itu adalah tepat waktu, semua dilaksanakan, itu penggugat yang baik. Kalau tergugat mau datang mau nggak datang juga nggak apa-apa. Seperti ini contohnya PT Bumi, dia nggak datang. Ya, PT Bumi nggak datang nggak apa-apa. Itu jatahnya tergugat, itu datang nggak apa-apa. Tapi penggugat harus konsekuen dengan waktu, harus betul-betul mengurus kasusnya dengan baik. Ya, jangan malah kami tergugat yang betul-betul menangani kasus dengan baik, penggugatnya wele-wele begitu. Itu jelek penggugat begitu ya. Nggak boleh begitu jadi penggugat. Ya. Ini nggak serius.